Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman ya bersama channel Suwanto Aljafi. Seperti biasa saya akan membahas terkait dengan persoalan asam lambung ketansiati psikomatis. Nah teman-teman, buat yang baru bergabung mohon bantuannya untuk subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu mudah dan tidak perlu membayar. Terima kasih atas yang sudah subscribe dan mengikuti channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya yang ada di kolom komentar. Ya, ini terkait dengan keluhan sesak nafas ya, nafasnya pendek, nafasnya engap, susah bernafas, kayak mau berhenti nafasnya. Nah, yang perlu teman-teman pahami ya, untuk paham tolong jangan di skip ya, dengarkan dari awal sampai akhir biar nanti paham, sehingga kalau sudah paham teman-teman bisa dengan mudah mengatasi sesak nafasnya ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami bahwa sepengalaman saya ini ya sebenarnya ya, persoalan sesak nafas ini disebabkan oleh beberapa faktor ya, baik itu karena persoalan pencernaan maupun persoalan pikiran. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu ini, yang tahu kan teman sendiri ya, apakah pencernaannya atau pikirannya. Nah, biasanya kalau pencernaannya ya itu karena kita tidak menjaga pola makannya. Jadi makanya entah itu makan yang berminyak, entah itu makan yang bersantan, atau yang kecut, atau yang pedas, atau yang terlalu berasa. Manis pun kalau terlalu berasa juga itu nanti bisa memicu asam lambung naik. Ketika asam lambung naik nanti biasanya mengganggu nafas kita. Jadi nafas kita kayak orang yang berat itu ya, orang berat. Kemudian biasanya kadang disertai dengan detak jantung yang agak kencang ya. Nah, ini hal yang normal ya teman-teman, yang normal, yang semua orang itu pasti dilakukan ya, atau semua orang itu pasti mengalami. Nah, contoh ya, kalau kita melihat saudara kita atau keluarga kita itu kalau makannya kekenyangan itu pasti napasnya nggak enak. Sama ya, kalau kita asam lambungnya lagi nggak normal, bisa gasnya terlalu banyak, itu juga sama, bikin nggak nyaman di nafasnya. Tapi tenang, itu tidak berbahaya teman-teman, itu mudah ditangani. Nah, yang faktor yang kedua yakni adalah pikiran. Nah, kenapa pikiran? Orang yang pikirannya itu ketakutannya masih tinggi ya, itu nanti membuat detak jantung itu kencang. Kemudian kalau sudah kencang itu nanti nafasnya terengah-engah atau tidak normal. Nah, itu juga bisa menjadi persoalan ya. Itu juga normal, hal yang normal, sebenarnya normal, hanya saja karena kita itu mengalami gangguan ya, kecemasan ini, sehingga itu menjadikan pemikiran-pemikiran yang terlalu berlebihan atau lebay ya teman-teman. Nah, coba kita lihat keluarga kita itu, ketika misalkan dia takut ular, atau dia takut ketinggian, atau dia takut apapun ya, hantu atau apa. Nah, itu dia pasti terengah-engah ya, terengah-engah, nafasnya tidak normal. Atau misalkan contohnya melihat sesuatu yang menakutkan, entah itu kecelakaan, entah itu orang jatuh atau apa, atau anak kita sakit dan sebagainya, itu nanti nafas juga kalau kita perhatikan juga agak tidak normal ya, karena kecemasan atau ketakutannya yang masih berlebihan. Nah, yang berikutnya adalah kecapean. Nah, teman-teman, yang namanya manusia itu memiliki batasan ya, batasan energi.
ibaratnya seperti apa namanya, baterai ya. Nah, baterai itu kalau sudah apa namanya sudah mendekati habis itu biasanya akan memberikan respon ya, respon. Nah, responnya tubuh kita itu ada dengan itu kayak nafas sesak dan seterusnya ya. Ini hanya apa nama itu, ini hal yang wajar, yang normal. Sama halnya ketika misalkan ada seorang atlet ya, atlet lari ya, atau pemain sepak bola itu kalau sudah lari bermenit-menit itu nanti dia pasti akan ngos-ngosan juga, nafasnya akan tersengal-sengal juga. Nah, itu hal yang normal, hanya saja karena kita itu memiliki apa namanya permasalahan pada anxiety disorder sehingga kita pemikirannya terlalu jauh. Nah, wajar ya, kita itu wajar, kita itu sedang mengalami penyakit asam lambung pencernaan, yang mana makanan yang kita konsumsi itu tidak semuanya itu gizinya tidak semuanya itu diserap tubuh, sehingga energi yang ada dalam tubuh pun juga masih sedikit ya, sedikit, sehingga buat aktivitas ini sebentar capek, sebentar capek. Nah, itu juga yang terjadi dalam kita. Nah, cara mengatasinya bagaimana teman-teman? Nah, cara yang mengatasinya yang paling mudah adalah minum air hangat putih ya, minum air hangat putih. Jadi kalau teman-teman mengalami seperti itu, sesak nafas atau ngos-ngosan, itu minum air hangat putih, kemudian duduk ya, duduk yang tenang sambil minum, rileks ya, dirilekkan, jadi badan ini dirilekkan. Nanti perlahan itu nanti nafasnya juga akan mulai stabil. Nah, kalau sudah minum, kalau ada makanan, makan ya, makan. Kenapa makan? Karena biar nanti misalkan makannya jangan sembarangan ya. Misalkan ya, kalau saya sarankan itu kayak pepaya ya, pepaya itu untuk cemilan ya, pepaya itu bisa atau ketela pohon lah, ketela pohon yang rebus ya, jangan digoreng. Pokoknya buat kita ini hindarilah makanan goreng-gorengan atau yang berminyak itu hindari ya. Saya sampai sekarang masih menjaga apa namanya makan saya ini, yang jelas kalau makan untuk sehari-hari itu sayur bening ya, sayur bening, wortel, apa namanya labu siam, itu biasanya kasih tomat nggak apa-apa kalau saya ya. Mungkin tapi kalau yang ada apa alergi ya nggak usah dikasih tomat, tidak apa-apa. Untuk cemilannya pakainya ketela pohon, itu aman buat perut, sehingga asam lambung ini tidak menjadi berlebihan. Nah, jadi yang terjadi sesak nafas ini ada beberapa ya, tinggal nanti teman-teman apa namanya dipelajari ya, atau dipahami betul. Oh, saya ini sesak nafasnya kenapa? Apa karena kecapean? Apa karena ketakutan berlebihan, pikirannya sedang stres, atau karena salah makan? Udah, itu 3 hal itu yang sering ya, yang sering bikin sesak nafas. Nah, tinggal kalau memang kecapean ya sudah, kita istirahat ya, minum, istirahatnya pun jangan langsung berbaring ya, tapi duduk ya, karena kalau berbaring itu kan nanti asam lambungnya tidak bisa turun ya, justru bisa naik ya kalau berbaring. Kayak paling bagus duduk, nanti kalau sudah agak stabil baru mungkin buat berbaring tidak menjadi permasalahan begitu. Nah, kemudian ada lagi ini yang bertanya soal jantung yang berdetak kencang. Nah, detak jantung yang kencang ini yang banyak itu wah, saya kok buat aktivitas kok apa namanya pakai oximeter itu di atas 90, ada detaknya 90 per menit. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, bahwa detak jantung normal ya, normal itu maksimal buat santai ya, santai duduk gitu, itu maksimal 100. Kalau teman-teman masih 90 itu masih normal. Nah, walaupun idealnya ya, kalau bicara ideal itu adalah di 87 ya ideal. Jadi orang seperti itu ketika naik sedikit saja ya, hanya 3 itu loh, 3 detakan saja udah menjadi pemikiran tersendiri ya. Padahal dari 87 ke 90 itu kan hanya naik 3 detak saja, duk gitu aja. Tapi karena kita itu memiliki permasalahan pikiran, jadi kita mikirnya terlalu jauh. Itu detak jantung yang 90 itu normal ya, normal.
Kalau lebih dari 100 ya itu mungkin teman-teman perlu periksa ke dokter dalam lah ya. Nah, kenapa detak jantung kita kencang? Itu faktor yang paling besar kalau sepengalaman saya itu adalah pada ketakutan ya. Bahwa ketakutannya itu masih tinggi sekali. Jadi ketika kita jalan itu pikiran kita itu melayang-layang terus berpikir terus begitu. Nah, ini menyebabkan jantung itu bekerjanya agak cepat ya, sehingga detaknya itu kencang. Nah, saya itu pernah mengalami ya, hanya berjalan dari kamar ke ke dapur itu detak jantungnya sampai 104 110 ya, berjalan itu pada waktu saya masih ketakutannya masih tinggi. Nah, kemudian untuk mengatasinya bagaimana? Makanya mudah teman ya, cukup minum air hangat ya. Jadi minum air hangat itu sangat bermanfaat lagi buat kesembuhan para penderita asam lambung, anxiety, psikomatis. Itu bisa merilekkan pikiran, bisa merilekkan otot kita ya, bisa merilekkan tubuh kita, sehingga nanti detak jantungnya bisa cepat kembali normal. Nah, kemudian kalau misalkan untuk mengalihkan pikiran kita, nah itu ya mungkin bisa dengan cara makan ya. Tapi makanya yang makanan yang ngemil yang aman, yaitu kalau saya itu pengalaman saya itu pakainya ketela pohon ya, makan sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit sambil ngunyah gini, nanti otak ini akan agak rileks. Atau mungkin teman-teman bisa mendengarkan motivasi seperti ini ya, atau mendengarkan ceramah-ceramah yang adem. Nah, ceramah yang adem kayak Gus Baha itu, yaitu juga nanti bisa menurunkan ketakutan atau menurunkan stres kita, sehingga nanti detak jantungnya bisa normal kembali. Pada prinsipnya silakan teman-teman cari cara sendiri untuk mengatasi atau mengalihkan pikiran ketakutan kita. Nah, pikiran itu bisa teralihkan ketika kita sudah fokus dengan hal yang lain. Kalau kita tidak fokus yang lain, pikiran kita akan tetap di situ-situ aja ya. Kalau kita masih ketakutan ya kita akan ketakutan terus selama kita tidak mengalihkan pikiran kita. Nah, dialihkan saja pikirannya ya teman-teman ya, mencari aktivitas yang menyenangkan ya, hobi-hobi yang menyenangkan. Saya pernah pengalaman ya, waktu dulu waktu masih serangan panik atau panik attack-nya masih tinggi itu, saya itu buat jalan susah ya, tapi karena detak jantung terlalu kencang itu buat jalan itu agak sempoyongan. Nah, tapi saya mencoba untuk beraktivitas ya. Saya itu polybag itu saya mindahkan kotoran kambing itu ke dalam polybag. Itu hanya pelan saja, tanpa disadari ya, ternyata plan itu ya, itu membantu mengalihkan pikiran itu, dan tanpa disadari itu satu karung besar itu pindah ke polybag dengan hanya sambil ngalamun berjalan gini ya. Itu lambat laun kemudian kok polybagnya sudah terisi semua, itu kemudian merasa senang ya. Nah, senang itu muncul. Atau mungkin teman-teman bisa buat jalan santai aja, jalan-jalan santai aja, keliling tetangga atau apa, itu juga bisa membantu mengalihkan pikiran. Prinsipnya teman-teman untuk mengurangi detak jantung yang kencang itu ya, pertama minum air putih hangat ya, sering. Kemudian pikiran kita dialihkan, fokusnya dialihkan. Biasanya orang yang detak jantungnya masih kencang itu ketakutannya itu masih tinggi ya, kecemasanya masih tinggi. Jadi ada sebuah penelitian ya teman-teman ya, ada orang sengaja meneliti menggunakan kambing. Jadi ada 2 buah kambing, yang satu di kandang, dua-duanya sama ya, di kandang dan diberi makan yang sama, makannya sama. Kemudian yang satu itu ditaruh di dekat serigala, yang satu ditaruh tanpa adanya serigala. Nah, dari beberapa waktu setelah diberi makan, yang kambing yang
apa namanya yang ditaruh di dekat serigala itu dengan makan yang sama dengan kambing yang tidak ditaruh di dekat serigala itu, ternyata kambing yang dekat serigala itu kurus ya, yang kambing yang tidak dekat dengan serigala itu gemuk. Nah, hewan saja ya kalau ketakutan itu membuat stres sehingga mengaruhi tubuh dia ya, apalagi kita manusia. Nah, tapi kita sebagai manusia itu diberi kelebihan memiliki otak ya. Sebenarnya kalau hewan itu, kambing itu berpikir bahwa saya di dalam kandang yang aman ya, di kandang yang aman ya, walaupun serigala itu tidak bisa masuk ya, mungkin dia akan rileks, akan santai sehingga dia bisa makan dengan normal. Nah, kita juga sama, kita harus membangun logika kita bahwa ini ya, penyakit GERD anxiety itu tidak berbahaya, bisa sembuh ya. Kita harus berlogika. Kenapa bilang saya begini? Banyak orang yang mengalami penyakit GERD anxiety psikosis yang sudah sembuh total ya, sembuh total lah. Ini harus kita yakini bahwa kita juga bisa sembuh asalkan kita bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang sudah sembuh dari GERD anxiety psikomatis. Nah, caranya bagaimana? Caranya tetap menjaga 3P ya. Jaga pola makan, pola pikir, pola hidup. Nah, teman-teman ya, kalau sudah jaga 3 hal ini ya, 3 hal ini, insya Allah teman-teman sembuh ya. Insya Allah teman-teman sembuh. Sudah banyak orang yang membuktikannya. Tinggal teman-teman hanya konsisten menjaga 3 ini. Nanti dalam waktu 1 bulan ya, 1 bulan, insya Allah ada perkembangan dan teman-teman bisa flashback ya. 3 hal ini teman-teman konsisten, kemudian teman-teman bandingkan 1 bulan sebelum saya menjalankan 3P dan sekarang sudah menjalankan 3 itu, nanti perubahannya teman-teman bisa dirasakan ya, pasti sudah membaik ya. Kalau sembuh total belum ya, karena penyakit kita ini ya, penyakit butuh proses ya, butuh sabar ya, tidak langsung bim salah bim atau kayak iklan di TV minum langsung sembuh ya. Saya minum herbal ini langsung dalam 1 minggu GERD saya hilang. Nah, itu iklan itu bohong itu ya. Kalau ada obat yang bilang GERD itu bisa sembuh dengan GERD anxiety ya, psikomatis sembuh dengan seminggu 2 minggu, itu bohong ya. Kesembuhan kita itu butuh proses, butuh waktu, butuh pelatihan, karena yang menjadi persoalan adalah mental kita ya. Mental kita itu perlu dilatih. Kita berjalan perlu dilatih. Kita bicara seperti ini juga perlu dilatih ya. Kita kemudian keramaian ya, keramaian kita juga perlu dilatih. Kita naik motor saja perlu dilatih. Semuanya orang yang mengalami penyakit GERD anxiety psikomatis ini semuanya butuh latihan, dan latihannya itu panjang ya, tidak bisa seketika. Jadi misal contoh ya, kita jalan itu sudah normal, untuk makan sudah normal, untuk aktivitas naik turun tangga sudah normal. Tapi kalau kita nggak pernah latihan ke keramaian, nanti ketika keramaian kita cemasnya muncul lagi. Nah, maka yang perlu kita adalah dilatih ya, dilatih, tapi latihannya itu jangan dipaksakan. Contoh misalkan kita latihan jalan, kalau jalan 100 meter sudah capek ya udah istirahat, besok diulang lagi 100 meter capek lagi, istirahat lagi, besoknya lagi 100 meter capek lagi, istirahat lagi, sampai betul-betul kita jalan 100 meter itu sudah nyaman, baru kita menambah 200 meter atau 150 atau tambah 110, nggak masalah. Nah, prinsipnya ketika kita mau menambah beban, kita sudah terbiasa dulu ya. Nah, untuk naik motor juga perlu dilatih. Nah, latihan naik motor itu juga perlu hati-hati ya. Hati-hatinya bagaimana? Jangan ke jalan raya dulu ya latihan motor. Latihan motor teman-teman cukup misalkan ya yang deket-deket aja 100 meter naik motor. Biasanya naik motornya agak gemeteran ya, gemeteran. Nah, naik motor 100 meter udah pulang lagi. Besok lanjut lagi naik motor lagi 100 meter lagi, pulang lagi, sampai 100 meter itu menjadi terbiasa. Jadi teman-teman naik motor dengan jarak tertentu sudah biasa, nanti baru nambah 150, nanti tambah 200 dan seterusnya, sampai teman-teman itu sudah tidak memikirkan naik motor, itu sudah tidak berpikir, udah naik-naik aja lah, itu baru turun ke jalan raya ya. Kalau sudah naik motor sudah nggak mikir, itu baru turun ke jalan. Tapi kalau masih naik motor masih mikir, nah itu jangan ke jalan raya dulu, karena itu sangat berbahaya ya teman-teman ya. Pokoknya semuanya kita harus dilatih, termasuk ngomong ya. Awal ngomong itu susah teman-teman ya, ngomong itu ngos-ngosan, pasti itu kalau orang yang kena GERD anxiety itu kalau ngomong seperti ini itu susah, ngos-ngosan ya, ngos-ngosan. Jadi
ngomong sepatah dua patah kata langsung. Nah itu ya, itu memang gangguan kita itu ya unik lah ya, kita nikmati saja. Jadi cari kebahagiaan itu jangan karena kita sembuh ya, bahagia itu sekarang, nggak usah nanti-nanti, kita bahagia sekarang. Walaupun kita belum sembuh tetap harus mencari kebahagiaan. Nah kebahagiaannya apa? Cari kebahagiaan selain sembuh, karena kalau kita mikirkan sembuh nanti kita stres tersendiri. Nggak usah pikirin kapan kita sembuh, kapan, nanti lupa sendiri. Yang penting kita jalani aktivitas apa yang bisa saya lakukan sekarang ya. Sekarang saya bisanya apa? Saya bisanya hanya jalan-jalan sama berjemur, udah jalan-jalan berjemur, kita nikmati berjemur. Alhamdulillah saya masih bisa berjemur. Banyak kita lihat orang-orang yang sakit, yang hanya terbaring nggak bisa terjemur. Nah, kalau kita itu masih bisa terjemur, itu sudah kita syukuri saja. Kita bisa berjemur, kita bisa berjalan walaupun 100 meter atau 50 meter, itu kita syukuri, kita nikmati sampai kita itu melakukannya tanpa dipikirkan. Nah ketika kita sudah melakukan itu, hal itu kita sudah tanpa dipikirkan, berarti kita sudah terbiasa dengan hal tersebut dan kita bisa melakukan atau melatih hal-hal yang lain. Nah pesan saya teman-teman ya, kalau kita misalkan sudah membiasakan sesuatu hal itu jangan, atau latihan sesuatu hal itu jangan bareng-bareng ya, ya satu-satu aja. Misalkan kita latihan jalan dulu, ya udah jalan aja, nggak usah saya latihan jalan enggak aja, nanti kita kecapean. Nah, orang seperti kita itu belum bisa terlalu diforsir tenaganya. Jadi sehingga lakukan dengan pelan-pelan saja, latihan dengan pelan-pelan saja sampai yang kita lakukan itu tanpa kita mikir. Jadi kita jalan tanpa mikir, kita berjemur tanpa mikir, naik motor tanpa mikir, nanti lama-kelamaan semua hal ya setelah kita terlatih nanti tanpa mikir itu nanti menjadi normal kembali. Prinsipnya kita sabar, proses latihan itu cukup lama ya, cukup lama begitu ya teman-teman ya. Jadi demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Jika ada teman-teman yang belum jelas silahkan ditulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan coba saya jelaskan sepengalaman saya, karena sekali lagi ya saya itu bukan ahli kesehatan, ahli terapi atau dokter, bukan ya. Saya adalah orang biasa yang pernah mengalami GERD anxiety psychosis selama kurang lebih hampir 5 tahun. Alhamdulillah sembuh tanpa obat, tanpa herbal ya. Walaupun sebelumnya ya saya dulu juga minum obat ya, saya juga minum herbal, tapi karena tidak berkembang-kembangan kemudian saya mengalami kayak frustasi ya, sudahlah saya akan mencoba cara yang tanpa obat, tanpa herbal, dan ternyata alhamdulillah cara tersebut cocok sehingga saya bisa sembuh. Saya doakan teman-teman yang belum sembuh mudah-mudahan sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala, kemudian bisa menemukan kebahagiaan kembali ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini belum membaik segera membaik, yang belum sehat segera sehat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.